Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Lastari, praktikan dari kelompok 3. Saya dari Matematika Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Pada video ini, saya akan menyelesaikan remedial dari ASLab, yang dimana di soal disuruh untuk mencari pseudocode, flowchart, Pascal, dan C++. Di sini langsung saja, soalnya itu, buatlah program di mana kalian di awal harus memilih untuk melakukan konversi salah satu dari suhu, berat, panjang, dan mata uang. Kemudian, Anda diminta untuk memasukkan satuan awal untuk suhu, berat, panjang, atau mata uang yang ingin dikonversi, minimal 5 satuan. Lalu masukkan besaran konversi dan pilih satuan tujuan untuk suhu, berat, panjang, atau mata uang yang ingin dikonversi, beserta opsi untuk konversi ke semua satuan. Setelah itu, tampilkan hasil konversinya, buat menggunakan bahasa pemrograman Pascal, C++, dan buatlah juga flowchart beserta pseudocode-nya. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu, kita bahas dulu pseudocode-nya. Yang dimana pseudocode itu cara penulisan algoritma dalam bentuk yang menyerupai bahasa pemrograman tetapi menggunakan sintaks yang lebih sederhana dan bebas dari aturan-aturan ketat bahasa pemrograman tertentu. Tujuannya itu untuk menggambarkan logika atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh program komputer dalam menyelesaikan suatu masalah secara jelas dan mudah dimengerti. Adapun ciri-ciri pseudocode itu, yang pertama itu sederhana, tidak terikat pada aturan bahasa pemrograman tertentu sehingga mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua itu logis dan berurutan, menyusun langkah-langkah secara logis dari awal hingga akhir. Selanjutnya tidak berfokus pada sintaks, tidak memerlukan penggunaan karakter khusus seperti kurung kurawal atau titik koma. Dan yang keempat itu menggunakan bahasa natural, biasanya menggunakan bahasa manusia, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di sini saya sudah membuat pseudocode-nya. Nah, ini pseudocode-nya. Nah, pseudocode itu di mana di awalnya itu kita menggunakan begier dan var atau variabel, dan yang terakhir itu kita tutup dengan n atau selesainya. Oke, selanjutnya itu pseudocode memiliki struktur yang dimana yang pertama itu ada deklarasi untuk menyatakan variabel atau input yang diperlukan. Yang kedua itu ada proses yang dimana untuk menjelaskan langkah-langkah pengolahan data. Dan yang ketiga itu ada output yang dimana untuk menyatakan hasil akhir atau keluaran dari proses. Pseudocode sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya untuk kelebihan itu mudah dipahami, fleksibel, dan meningkatkan fokus pada logika. Sedangkan kekurangannya itu tidak dapat dieksekusi langsung dan tidak standar. Itu saja untuk pseudocode-nya. Selanjutnya kita langsung ke flowchart-nya. Ini flowchart. Flowchart itu diagram visual yang digunakan untuk menggambarkan alur atau langkah-langkah dalam suatu proses secara grafis. Flowchart membantu memvisualisasikan logika suatu algoritma, sistem, atau prosedur dengan menggunakan simbol-simbol standar yang saling dihubungkan oleh garis atau panah. Adapun tujuan flowchart itu diantaranya yang pertama mempermudah pemahaman, memberikan gambaran tentang proses secara sederhana dan terstruktur. Yang kedua itu dokumentasi proses, sebagai referensi untuk memahami alur kerja suatu sistem atau algoritma. Dan yang ketiga itu analisis dan perbaikan, membantu menemukan potensi masalah dalam proses dan memperbaikinya. Ini bentuk
flowchart yang telah saya buat setelah saya mengkonversi suhu, panjang, berat, dan mata uang. Itu diawali dengan start, dilanjutkan dengan tampilan pilihan kategori, di mana itu untuk suhu, panjang, berat, dan mata uang. Selanjutnya itu ada input kategori konversi. Setelah itu ada suhu, panjang, berat, dan mata uang. Untuk suhu itu pilih konversi suhu, untuk panjang pilih konversi panjang, untuk berat pilih konversi berat, dan untuk mata uang itu pilih konversi mata uang. Selanjutnya input nilai, hitung dan tampilkan hasil konversi. Jika dia valid maka dia langsung end, jika dia tidak valid maka tampilkan pesan errornya. Selanjutnya itu komponen utama dari flowchart. Flowchart itu terdiri dari simbol-simbol standar yang mewakili berbagai jenis langkah atau proses. Yang pertama itu untuk di bagian start ini berbentuk oval, digunakan untuk memulai start dan mengakhiri ending proses. Contohnya ini untuk start dan selesai, untuk atau end di sini. Selanjutnya itu proses ini belah ketupat, di mana untuk belah ketupat itu menunjukkan pengambilan keputusan atau percabangan. Biasanya memiliki 2 cabang, untuk ya atau tidak. Selanjutnya itu jajar genjang seperti ini, tampilan ini. Di mana jajar genjang itu menunjukkan aktivitas membaca data atau input, atau menampilkan hasil output. Biasanya itu seperti tampilkan pilihan kategori, input nilai. Sedangkan untuk panah-panah ini, garis atau panah ini menghubungkan simbol-simbol untuk menunjukkan urutan proses. Selanjutnya, cara membuat flowchart itu sendiri. Yang pertama, identifikasi proses atau algoritma yang ingin divisualisasikan. Yang kedua itu tentukan langkah-langkah utama dan keputusan yang terlibat. Yang ketiga itu gunakan simbol-simbol yang sesuai untuk setiap langkah. Yang keempat itu hubungkan simbol dengan panah untuk menunjukkan urutan. Dan yang terakhir itu pastikan alur flowchart jelas dan mudah dipahami. Flowchart sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya itu untuk kelebihannya itu yang pertama visualisasi yang jelas. Yang kedua komunikasi efektif, dan yang ketiga itu standar simbol global. Sedangkan kekurangan flowchart itu sendiri yang pertama itu sulit diperbarui, dan yang kedua itu kompleks untuk proses besar. Itu saja untuk flowchart dan episode code-nya. Selanjutnya langsung saja kita ke program Pascal. Nah, pada program Pascal sebelumnya sudah saya isikan codingannya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang Pascal ini sendiri. Oke, di sini untuk Pascal, Pascal ini bertujuan untuk mengkonversi nilai. Nah, di sini saya memiliki 4 kategori utama.
Yang dimana itu yang pertama ada suhu, kedua panjang, ketiga berat, dan yang terakhir itu mata uang. Yang pertama suhu. Suhu itu kita akan mengubah nilai suhu dari satu satuan ke satuan lainnya. Untuk panjang juga mengkonversi panjang dari satu satuan ke satuan lainnya. Untuk berat juga mengkonversi berat dari satu satuan ke satuan lainnya. Dan untuk mata uang juga mengkonversi nilai mata uang rupiah ke mata uang asing berdasarkan nilai yang telah saya pilih. Yang pertama itu ada input, di mana input ini untuk menyimpan nilai memasukkan yang akan dikonversi bertipe rel. Rel ini karena dapat berupa angka desimal. Selanjutnya output ini, output itu menyimpan hasil konversi setelah perhitungan selesai. Dia juga bertipe rel. Sedangkan kategori ini variabel untuk memilih kategori konversi suhu, panjang, berat, dan mata uang tadi. Selanjutnya itu kategori ini bertipe integer. Selanjutnya itu pilihan, di mana variabel untuk memilih jenis konversi dalam kategori tertentu. Ia juga bertipe integer. Sini sudah saya buat begin read program konversi suhu, panjang, berat, mata uang. Program mencetak judul dan memulai kategori konversi seperti ini. Selanjutnya itu menggunakan fungsi read ln ini untuk menampilkan teks ke layar dan meminta pengguna memilih kategori dengan memasukkan angka 1 sampai 4 atau suhu, panjang, berat, dan mata uang. Selanjutnya itu untuk chess kategori of ini, program menggunakan struktur control chess untuk menangani pemilihan kategori. Setiap kategori memiliki submenu dan logika perhitungan masing-masing. Kita ke yang pertama itu chess pilih off untuk pilihan off untuk suhu. Nah, setelah pengguna memilih salah satu dari 5 pilihan, program meminta untuk memasukkan suhu seperti ini. Di sini saya memasukkan output input plus 273.15 ini tuh contoh perhitungan suhu. Di mana di sini kita lihat yang keempat itu Kelvin ke Celsius. Nah, di mana Kelvin ke Celsius itu merupakan suatu program yang saya pilih. Selanjutnya itu di sini sudah saya coding juga konversi panjang, di mana saya memilih untuk sentimeter ke meter, meter ke sentimeter, meter ke kilometer, kilometer ke meter, sentimeter ke kilometer. Di sini sudah ada. Di sini juga saya memasukkan output sama dengan input per 100, di mana ini itu cara untuk mengkonversi suatu satuan ke satuan lainnya. Ini juga sudah saya ketik konversi berat, di mana itu saya memilih gram ke kilogram, kilogram ke gram, kilogram ke ton ke kilogram, dan ton ke gram. Dan yang keempat itu sudah saya konversi juga, sudah saya ketik juga konversi mata uang di sini. Nah, pada struktur ini
Saya menggunakan menu berbasis teks pengendalian logika utama berupa chess. Chess ini untuk setiap kategori dan subkategori. Output hasil ditampilkan dengan format angka desimal 2 digit menggunakan titik 2, 0, titik 2, 2. Kelebihan dari Pascal itu sendiri, program sederhana, modular, dan mudah dipahami. Cocok untuk mempelajari dasar-dasar program Pascal, khususnya struktur case dan manipulasi input-output. Ada juga kekurangan untuk Pascal itu sendiri. Yang pertama itu tidak ada validasi input, karena jika pengguna memasukkan angka di luar pilihan atau nilai negatif untuk kategori tertentu, program tetap berjalan tetapi menghasilkan output yang mungkin tidak sesuai. Untuk mengetahui apakah codingan ini benar, kita klik run ini dan program akan menampilkan seperti ini. Di mana ini ada pilihan kategori konversi, kita ketik, kita pilih saja, contohnya itu mata uang 4 berarti kita enter. Nah, di sini sudah timbul seperti ini. Kita masukkan pilihannya itu, kita pilih dari rupiah ke ringgit. Kita enter. Nah, kita masukkan nilai mata uang, contohnya itu kita masukkan 10.000. Nah, di mana program menyelesaikan masalah yang seperti ini. Tadi saya sudah memilih kategori 4 atau mata uang. Setelah itu saya mengkonversikan mata uang rupiah ke mata uang ringgit, dan saya masukkan mata uang 10.000, di mana 10.000 rupiah itu sama dengan 2,86 ringgit. Itu saja untuk Pascal. Selanjutnya kita ke C++. Nah, di C++ juga saya sudah mengoding di awal, dan ini hasil codingannya. Langsung saja kita bahas. Di sini ada include IOSTEM, yang dimana digunakan untuk input-output standar seperti CIN dan code. Yang kedua itu ada include IOManip, yang dimana digunakan untuk manipulasi output seperti pengaturan presisi angka desimal. Selanjutnya ada using namespace std, agar penulisan kode lebih sederhana, tidak perlu menuliskan std.2 sebelum CIN dan code. Selanjutnya itu ada fungsi utama, yaitu inMain, di mana tempat program dimulai. Di sini ada input, di mana input itu menyimpan nilai masukan yang kita masukkan. Selanjutnya itu ada output, di mana ia juga menyimpan hasil konversi. Selanjutnya ada kategori, di mana kategori ini menyimpan pilihan kategori konversi dari suhu, panjang, berat, dan mata uang. Dan yang terakhir ini ada pilihan, di mana pilihan itu untuk menyimpan pilihan jenis konversi dalam kategori tertentu. Nah, di sini sudah ditentukan, dan saya tampilkan 4 kategori yang utama, yaitu yang pertama suhu, kedua panjang, ketiga berat, dan yang keempat mata uang. Di sini kita menggunakan CIN untuk membaca pilihan pengguna dan menyimpan dalam variabel kategori.
sini juga saya menggunakan switch yang dimana untuk menentukan tindakan berdasarkan kategori yang dipilih nantinya. Dan setiap case ini menangani satu kategori. Di mana case 1 itu konversi suhu, case 2 itu konversi panjang, case 3 itu konversi berat, dan yang terakhir atau case 4 itu konversi mata uang. Dan jika pilihan di luar 1 sampai 4 atau case 1, case 2, case 3, case 4, maka akan muncul tulisan kategori tidak valid. Itu untuk di akhir codingan biasanya. Langsung saja kita ke case yang pertama atau konversi suhu, di mana di sini ia menampilkan daftar pilihan konversi dan meminta input nilai suhu yang ingin dikonversi. Nah, di sini saya memasukkan konversi suhu yaitu Celcius ke Kelvin, Fahrenheit ke Celcius, Kelvin ke Fahrenheit, Kelvin ke Celcius, dan Celcius ke Fahrenheit. Di mana setiap pilihan ini memiliki rumus tersendiri. Salah satunya itu Celcius ke Kelvin, di mana rumusnya itu K sama dengan C plus 273,15. Selanjutnya itu kita ke kategori konversi panjang atau case 2-nya. Di mana di sini meminta memasukkan nilai panjang untuk dikonversi. Di sini saya memilih sentimeter ke meter, meter ke sentimeter, meter ke kilometer, kilometer ke meter, dan sentimeter ke kilometer. Sama seperti case pertama tadi, di case kedua juga memiliki rumusnya masing-masing, di mana kita ke rumus sentimeter ke meter ini, rumusnya itu M sama dengan sentimeter per 100. Selanjutnya itu kita ke case 3 atau kategori konversi berat, yang dimana kita diminta untuk masukkan nilai berat untuk dikonversi. Di sini saya sudah memilih gram ke kilogram, kilogram ke gram, kilogram ke ton, ton ke kilogram, dan ton ke gram. Di sini juga kita memiliki rumusnya tersendiri. Kita cari yang pertama ini gram ke kilogram, di mana rumusnya itu kilogram sama dengan gram per 1000. Seperti ini, output sama dengan input per 1000. Selanjutnya itu yang keempat, case keempat itu kategori konversi mata uang. Nah, ini case yang terakhir. Kita diminta untuk masukkan nilai dalam bentuk rupiah yang akan dikonversi ke mata uang lain. Di sini juga saya sudah memilih rupiah ke ringgit, rupiah ke rial, rupiah ke won, rupiah ke dolar, dan rupiah ke euro. Di mana ia juga memiliki rumus tersendiri juga, di mana di sini kita rumus itu output sama dengan input per mata uangnya. Selanjutnya itu, nah ini ada code pilihan tidak valid seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang dimana jika pilihan di luar C1 sampai 4 tadi, maka akan muncul pilihan tidak valid. Selanjutnya itu ada beberapa selanjutnya itu baris seperti ini.
seperti choose, pilihan tidak valid, and all ini tidak berguna karena berada setelah break. Dan selanjutnya itu tidak ada mekanisme untuk memvalidasi masukan, misalnya angka di luar jangkauan pilihan. Adapun kelebihan dari program Pascal sendiri itu programnya itu sederhana, mudah dimengerti, dan cocok untuk mempelajari dasar-dasar switches dan operasi matematis. Untuk membuktikan bahwa program yang saya buat ini benar, kita klik ini, build and run. Kita klik dan akan muncul seperti ini, di mana kita masukkan, kita pilih, misalnya kita pilih kategori konversi panjang atau CS2, kita enter, lalu kita pilih konversi panjang dari meter ke sentimeter, kita pilih yang kedua juga, kita enter. Masukkan nilai panjang, misalnya itu panjangnya 12 cm. Kita enter. Nah, di mana di sini ia menampilkan hasilnya. Jika suatu program C++ menampilkan seperti ini, berarti program yang kita buat atau codingan yang kita buat itu benar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.